maaf nih mengganggu waktunya. Begini Bu, hari ini saya pengen melakukan wawancara kepada Ibu berhubungan dengan bagaimana selama ini Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi kan permasalahan ini kan ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu yang berkenaan dengan rujukan moral. Nah kalau rujukan moral ini kan ada dua fakta di mana keputusan itu diambil antara benar dengan salah. Sedangkan dilema etika berdasarkan keputusan di mana dua-duanya itu benar, artinya tidak ada yang salah. Nah, kira-kira pernah tidak selama ini Ibu dihadapkan pada pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu rasa sulit karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau pada permasalahan seperti itu pernah juga Bu. Nah ya Bu, kira-kira bisa tidak diceritakan masalah yang pernah Ibu hadapi selama ini yang berkenaan dengan dilema etika? Masalah dilema etika itu yang sering muncul kami hadapi pada waktu rapat kenaikan kelas. Jadi kira-kira permasalahan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu ingin mengambil keputusan? Yang kami sering kami lakukan pada saat permasalahan kenaikan kelas itu, orang tua tidak setuju anaknya dipaksa. Contohnya yang kami buat ini. Berarti ada dua ya Bu. Yang pertama waktu rapat kenaikan kelas, yang kedua yang pernah dialami waktu apa ya, pada masa pandemi ya. Iya. Nah kalau yang pada masa pandemi itu bagaimana ceritanya? Ada di salah satu anak kami itu ada yang tidak vaksin, sementara anak ini mau tapi orang tuanya tidak setuju. Jadi sementara syarat untuk dapat belajar dalam kelas itu harus dia sudah vaksin, ternyata anak kita ini belum divaksin gitu. Jadi orang tua itu tidak setuju anaknya divaksin, sedangkan yang syarat masuk ke kelas tadi kan wajib divaksin. Sedangkan anak ini belajar di dalam kelas, namun orang tua tidak mau gitu. Sementara anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk tidak bergabung dengan temannya di dalam kelas. Kira-kira seperti itu. Oke, saya pahami. Berarti pada saat itu berarti kita yang waktu new normal ya Bu ya, di mana kita boleh melakukan pembelajaran luring, tetapi dengan syarat semua siswa sudah divaksin ya. Nah, anaknya mau vaksin tetapi orang tuanya tidak mau. Nah, Ibu dilema ya, anak ini boleh bergabung dengan temannya atau tidak. Oke, baik. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang biasa kami lakukan yang pertama berkonsultasi dengan rekan sejawat, ya perihal permasalahan yang saya hadapi tadi. Dan yang kedua berkomunikasi masalah tersebut dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga bersama dengan kepala sekolah membicarakan hal yang kita hadapi tadi berkenaan dengan permasalahan anak dengan orang tua dan anak yang bersangkutan tadi. Jadi masalahnya masih bisa dihadapi secara internal, maka tidak perlu mengundang pihak komite sekolah. Kira-kira seperti itu. Berarti ada dua hal yang mungkin Ibu lakukan. Yang pertama tergantung pada tingkat masalahnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya masalahnya tidak terlalu berat, maka tidak perlu mengundang komite ya. Artinya kalau setiap ada masalah, kita wajib berdiskusi dengan orang tua anak supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambilan keputusan dalam dilema etika? Yang kedua itu yang pertama bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berkaitan. Kemudian menggali lebih banyak informasi agar keputusan yang dihasilkan berdasarkan pada kebijakan universitas tersebut. Kira-kira seperti itu yang kami lakukan. Berdiskusi, intinya adalah berdiskusi. Baik.
pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan, kira-kira tantangan ibu dalam mengambil keputusan apa? Tantangan yang sering saya dapat itu untuk permasalahan penentuan kenaikan kelas. Itu ya, tantangannya apa kira-kira Bu? Ketika ibu harus mengambil keputusan antara mungkin anak ini antara dinaikkan atau tidak Bu ya? Ya kira-kira apa yang jadi permasalahan bagi ibu? Kadang ada rasa kasihan dan bertentangan lah dengan peraturan. Kita Mungkin kasih masalah umur ya Bu ya? Iya. Masalah umur, ini kalau dinaikkan dia tidak memenuhi syarat gitu Bu ya, tapi kalau ditinggalkan juga kasihan ya. Adakah ya hal lain yang menjadi tantangan bagi ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangannya banyak juga Bu. Jadi seperti yang tadi yang saya ucapkan tadi. Dan yang kedua, kita usahakanlah mengkomunikasikan permasalahan anak kepada orang tua yang sudah menerima pendapatnya. Kira-kira begitu kan yang dilakukan. Permasalahannya ada apa ya? Ketika orang tua tidak bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat dalam menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Yang sering kami lakukan tergantung tingkat urgensi dan beratnya permasalahan. Ada hal yang bisa langsung diputuskan pada saat itu juga. Tapi namun ada juga permasalahan yang butuh lebih banyak informasi dan pertimbangan yang matang. Saya menyelesaikan sehingga butuh penjadwalan kira-kira seperti itu. Tergantung pada tingkat urgensi dan tingkat berat tidaknya permasalahan ini ya. Oke, baik. Kemudian Bu, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu? Oh, ada Bu. Seperti contohnya kepala sekolah. Sering melakukan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema ini? Pelajaran yang ibu petik apa? Oh, yang dapat saya petik dari permasalahan itu pelajaran bagi saya. Iya. Setiap ibu mengambil keputusan. Pertama-tama, pentingnya melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak semua persoalan perlu didiskusikan kepada orang lain. Artinya ibu bisa menyelesaikan sendiri ya. Cuma untuk permasalahan tertentu mungkin ibu butuh teman sharing gitu Bu ya. Dan yang ketiga, dalam pengambilan keputusan itu perlu kiranya meninjau. Kita tinjau permasalahan dan berbagai aspek agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar adalah keputusan yang terbaik dan bijaksana. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Sangat membantu kami ketika kami kelak akan mengambil keputusan di masa depan. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Hari ini saya minta waktu Bapak untuk melakukan wawancara perihal bagaimana sih Bapak selama ini mengambil keputusan yang mungkin mengandung dilema etika atau tujuan moral. Nah, kira-kira Bapak pernah nggak selama ini dihadapkan pada pengambilan keputusan sekolah yang Bapak rasa sulit karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu pertanyaannya Bu, jawabannya pernah. Oke, kira-kira masalah apa itu Pak? Bisa diceritakan?
baik kasus tentang siswa ini ya, bahwa siswa kami ada namanya Chandra, di mana anak tersebut dalam keadaan sakit, menurut informasi sakitnya sakit kanker tenggorokan. Nah, keadaan anak ini sakit kan itu nggak bisa kita hindari dari fakta, dan itu keadaan anak yang dialaminya. Artinya anak ini dalam hal bukan kemauannya saja, bukan kemauannya, tapi memang ini terjadi pada dirinya. Ini kan satu sisi dia memang benar. Kemudian dilemanya atau pertentangannya dengan pada hal lain, bahwa anak ini harus menempuh atau menyelesaikan pendidikan, katakanlah ujian untuk kenaikan kelas. Nah, sementara beberapa hari atau beberapa bulan anak ini tidak hadir dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga ketika ujian naik kelas. Nah, ketika naik rapat kenaikan kelas, beberapa orang guru mempermasalahkan ini. Nah, di sisi ini guru benar adanya bahwa anak tersebut menurut kriteria kenaikan kelas anak ini tidak naik. Namun dua hal yang bertentangan ini kan harus dicarikan penyelesaian. Nah, oleh sebab itu salah satu prosedur yang ditempuh ketika itu adalah rapat dewan guru tentang permasalahan ini. Nah, alangkah gembiranya kami pengetahuan daripada wali kelasnya, selama anak ini tidak hadir ke sekolah karena sebelum sakitnya, anak ini tetap dikasih pembelajaran. Prosedur yang kita tempuh dengan cara kita rapat dewan guru berkaitan dengan hal kenaikan anak tersebut. Nah, selanjutnya diputuskan anak tersebut dapat dinaikkan kelas dengan syarat tadi anak juga telah mengikuti pembelajaran di rumah, juga ujian di rumah. Demikian contoh. Berarti benar bahwa kasus yang sudah Bapak hadapi ini benar-benar dilema etika ya Pak ya. Ya. Satu sisi Bapak mempertimbangkan bahwa keadaan anak ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki, ya kan? Artinya benar bahwa dia tidak masuk itu karena suatu keadaan tertentu. Satu sisi lagi benar bahwa untuk bisa naik kelas, artinya dia harus memenuhi kehadiran. Benar bahwa sang anak tetap mengerjakan pekerjaannya di rumah. Itu sudah sangat membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah kemudian kira-kira apa langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Langkahnya atau prosedurnya kan tujuannya untuk mengambil keputusan terhadap kasus yang terjadi. Nah, kita kan mau mencari informasi yang cukup tentang latar belakang terjadinya masalah tersebut. Nah, pertama langkahnya kita share, kita beritahu kepada orang-orang tertentu. Jadi terbatas orangnya. Kemudian bisa juga dengan cara bermusyawarah dengan melibatkan semua unsur sekolah sehingga informasi yang kita butuhkan itu dapat. Kemudian kita urun rembuk atau curhat pendapat kepada sumber informasi lain seperti masyarakat atau dinas. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika? Efektif tidaknya kasus tersebut penanganannya pertama saya ini ya, kita cari tahu dulu latar belakang masalah, apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya kasus tersebut, sehingga munculnya dilema etika tadi. Setelah itu baru teknik dalam pengambilan keputusan atau mencari pemecahan masalah atau mencarikan solusi. Jadi kami kira dua hal ini saja yang sering kami lakukan sehingga dalam penanganan pemecahan masalah tadi dapat dilakukan. Biasa ya Bapak ya. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan untuk dilema etika?
Yang paling menjadi masalah itu terbatasnya informasi, atau informasi yang kita butuhkan tidak seperti yang kita kehendaki begitu. Jadi membuat kita dalam pengambilan keputusan itu bisa makan waktu. Untuk itu kita harus lebih lagi mencari sumber-sumber informasi yang lebih akurat dan lebih cepat lagi gitu. Berarti informasi sangat dibutuhkan ya Pak, Iya. agar keputusan yang nantinya Bapak ambil benar-benar keputusan yang terbaik Iya. berdasarkan nilai-nilai Iya, kebajikan. betul. Oke. Kemudian Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus berhubungan dengan dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Atau kira-kira Masalah jadwal bisa iya bisa tidak. Kalau dia tidak terjadwal, biasanya pengambilan keputusan itu cepat. Karena mungkin tingkat urgensinya harus segera. Namun pada kasus yang berat ini kita butuh waktu untuk mengumpulkan informasi, butuh prosedur yang lain kita lakukan dalam apakah mengumpulkan atau mendatangi sumber informasi dan sebagainya. Jadi butuh bisa iya bisa tidak dalam hal jadwal tadi. tergantung kepada berat tidaknya Iya. masalah yang dihadapi dan tingkat urgensinya ya Pak. Oke. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pasti tentu ada. Adakah seseorang bisa dia bersifat individu, bisa juga bersifat kolektif. Yang jelasnya unsur di sekolah ini ada TU, ada guru, kemudian ada lagi sumber informasi yang seperti masyarakat, pemerintahan, dan lain sebagainya, bahkan dari media. Kemudian tadi yang mempermudah ini salah satunya ketersediaan informasi. Kembali ke informasi Iya. ya Pak. Jika informasi cukup, berarti pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan segera. Baik, Pak. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan. Ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sekolah merupakan tempat masyarakat belajar. Artinya peran yang paling menonjol di sana adalah peran kebersamaan. Dalam hal pemecahan masalah terhadap kasus-kasus dilema etika tadi, itu tidak bisa dilaksanakan atau diputuskan dengan sendiri-sendiri, namun harus secara kolektif. Nah, oleh sebab itu bahasa yang paling tepat itu adalah bersama kita bisa. Artinya dengan cara bersama-sama kita bisa menyelesaikan masalah atau dilema etika yang muncul dalam proses pembelajaran sekolah ini. Luar biasa sekali. Demikian Pak hasil wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya.